Shalom, beloved of God, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Kita hidup hari-hari ini di saat yang tidak menentu, uncertain times. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 60 ayat 2. Saya mau kita melihat sebentar Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Garis bawahi, waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Karena manusia, ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa waktu dan nasib dialami mereka semuanya, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Ini firman yang sangat tepat untuk hari-hari ini. Begitu banyak hal yang berubah di sekeliling kita, yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir dapat terjadi. Hal-hal yang terjadi di sekeliling kita karena perubahan yang disebabkan oleh pandemi. Ini tidak masuk akal bagaimana hal seperti ini bisa berubah sedemikian rupa. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tidaklah terkejut dengan hal seperti ini. Sejak dahulu di dalam perkataan firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan mengenai hari-hari seperti ini. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas sebentar ke depan, kita akan melihat rahasia atau kebenaran firman Tuhan yang tersembunyi di dalam perkataan ayat-ayat barusan ini, yang akan menolong kita, membawa hidup kita ke depan, memasuki kemuliaan, memasuki hari-hari di mana kita tidak turun tapi naik terus, dan kita tidak mengalami sebagaimana yang dunia alami, tetapi sebagaimana yang Tuhan rancangkan buat kita. Saya mau ingatkan bahwa Yeremia 29:11 mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rancangan bagi kita. Aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, rancangan everything is well with you. Shalom, everything is well. Rancangan hari depan penuh harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita melalui these uncertain times, waktu yang tidak menentu ini, memasuki hari-hari di mana segalanya yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yang terbaik itu dapat terjadi buat kita. Mari kita perhatikan ayat 11 bagian akhir dari Pengkhotbah pasal 9 ini. Dikatakan waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Nah, waktu dan nasib ini tidak ada di dalam kekuasaan manusia. Banyak orang-orang yang hari ini mengalami ketenaran, kesuksesan di berbagai bidang, tidak mengalaminya sekedar karena mereka memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sebagainya, tetapi ada unsur yang namanya waktu dan nasib. Dalam bahasa Inggris adalah time and chances happen to them all. Time, waktu, and chances, kesempatan atau nasib bahasa Indonesianya terjemahkan. Waktu dan kesempatan terjadi bagi mereka semuanya. Ini berarti bahwa ada unsur di luar yang dikatakan ayat 11 itu, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Berarti ada satu faktor lain yang membuat sesuatu terjadi, sekalipun orang-orang yang mengalami hal-hal itu belum tentu memiliki keunggulan atau kekuatan atau hikmat, kepandaian, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu dan kesempatan di dalam bahasa Ibraninya, time and chances happen. Waktu dan kesempatan dialami atau terjadi bagi mereka. Time and chances happen, itu bahasa Ibraninya adalah kara. Kara ini berarti bahwa ada sesuatu yang terjadi yang menempatkan seseorang di satu waktu tertentu,
di tempat tertentu, mengalami sebuah kejadian tertentu, perjumpaan dengan orang tertentu, yang pada akhirnya mengakibatkan sesuatu yang spesial, yang khusus terjadi kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dunia mungkin menyebut itu luck. Tapi ini bukan luck, bukan sekedar keberuntungan. Ini sesuatu yang firman Tuhan jelas-jelas katakan sebagai sesuatu yang happen, sesuatu yang terjadi, atau dengan kata lain ada campur tangan supranatural di balik peristiwa itu yang menyebabkan sesuatu terjadi. Sebab apa? Ayat 12-nya mengatakan karena manusia tidak mengetahui waktunya. Berarti ini di luar kendali manusia. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah berkuasa atas segala waktu dan Dia dapat mengerjakan segala-galanya. Nah, saya mau ambil satu contoh di mana kata kara ini dipakai di dalam Alkitab. Kita mungkin pernah mendengar atau masih ingat peristiwa di mana Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk mencarikan pasangan bagi anak Abraham, yaitu Ishak. Eliezer diutus oleh Abraham untuk pergi ke suatu daerah yang tidak dikenal Eliezer, ke tempat di mana dia tidak tahu seorang pun di sana, dan Abraham hanya berkata, dapatkan istri bagi Ishak. Bayangkan situasi seperti itu di mana mungkin seseorang menugaskan kita untuk pergi ke satu tempat yang kita belum pernah pergi, kita tidak kenal seorang pun di sana, dan kita tidak tahu mau pergi kemana, kita tidak tahu kapan harus ada di mana untuk berjumpa dengan orang yang mana, sehingga orang itu adalah memang tepat yang kita cari. Bayangkan situasi yang sangat mustahil ini. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa ketika Eliezer pergi ke tempat di mana Abraham mengutus dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa begini, dia minta Tuhan memberikan kepada dia kara. Sekali lagi, Eliezer berdoa, dan di dalam doanya dia secara khusus memakai kata kara di dalam bahasa Ibrani, ya, yang dia katakan, Tuhan, pertemukan aku dengan seseorang yang tepat, yang seharusnya aku temui. Nah, itu di dalam doa Eliezer, dia memakai kata dalam bahasa Ibrani kara itu. Kata kara itu dipergunakan di sana. Dan kita semua tahu bahwa kemudian Eliezer berjumpa dengan calon istri Ishak, Ribka. Dan kemudian ternyata memang ini adalah pasangan yang tepat yang seharusnya ditemui oleh Eliezer. Tanpa Eliezer tahu tempatnya, waktu untuk menemuinya, siapa orangnya, situasi seperti apa yang akan terjadi. Tapi semua itu terjadi karena Tuhan memberikan kara kepada Eliezer, sebagaimana yang Eliezer minta. Situasi inilah yang sangat kita butuhkan hari-hari ini. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menempatkan kita di waktu, di tempat, di situasi yang tepat, sehingga tidak terjadi hal yang buruk kepada kita, tetapi yang terjadi adalah hal yang baik, yang sangat baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalahnya adalah bahwa kita tidak tahu waktunya. Artinya, bagaimana sesuatu bisa terjadi, kesempatan seperti apa yang tersedia buat kita, di mana itu adanya, siapa orang yang akan kita temui, dan sebagainya. Itu terlalu banyak kemungkinan yang tidak mungkin kita atur sendiri. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Dan firman Tuhan berkata, waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Jadi kita sangat-sangat membutuhkan terobosan kebenaran firman Tuhan untuk mengalami apa yang seharusnya kita alami di hari-hari ini. Nah, perhatikan, kita hidup di waktu yang sangat-sangat tidak menentu. Saya membayangkan situasi sederhana seperti kalau hari-hari ini seseorang berpapasan dengan orang yang mungkin sudah tertular dengan virus COVID-19 dan dia tidak bergejala, tidak ada yang tahu, ya. Kemudian dia berpapasan atau berbicara atau terjadi interaksi yang tidak diketahui, tidak disadari bahwa ini ternyata adalah orang yang tidak bergejala. Bagaimana memastikan bahwa kita tidak tertular? Ini
Anda bayangkan ini situasi yang sangat sulit, situasi yang mustahil untuk kita kendalikan. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita. Untuk kita berjumpa dengan mereka di situasi yang tepat, yang tidak sampai membuat kita tertular juga. Bayangkan. Atau situasi seperti Anda tidak mengetahui bahwa ketika Anda jogging di tempat di mana akan Anda lewati sebelumnya, ada orang-orang yang sudah tertular tapi OTG yang tidak bergejala, dan Anda melalui tempat di mana droplet itu masih ada di tempat itu, di udara, ya, dan Anda melewati tempat itu, Anda terhirup, ya, virus yang ada di udara itu. Bayangkan ini. Tapi bayangkan kalau dalam 1/1000 detik, ketika Anda akan melewati tempat itu, Tuhan memberikan Anda kara, sehingga angin bertiup, dan semua yang ada di sana, virus itu semua terbang, sehingga ketika Anda lewat tepat 1/1000 detik, Anda memasuki wilayah itu sudah bersih dari virus tersebut. Ini situasi yang mustahil diatur oleh kekuatan manusia. Hanya Tuhan yang bisa. Dan kita perlu campur tangan Tuhan di hari-hari ini. Bukan hanya dalam hal seperti ini. Untuk kesempatan-kesempatan ke depan yang kita butuhkan. Yang melalui masa-masa ekonomi yang sukar sekarang ini memasuki 2021. Ya, kita sudah mendekati 2021. Apa yang ada di tahun depan? Apakah segala sesuatu akan lancar? Apakah dengan perkembangan medis seperti vaksin dan sebagainya semuanya akan kembali normal? Ini hal-hal yang tidak menentu. Ya, ada berbagai macam pembahasan opini yang dikatakan oleh berbagai orang di dalam dan luar negeri yang mengatakan berbagai-bagai hal yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa sama semuanya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ini hal-hal yang tidak pasti. Hanya satu yang pasti. Tuhan bisa memberikan kara kepada Anda dan saya, sehingga kita mengalami tempat yang tepat, waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, dalam situasi yang tepat, untuk mengalami terobosan yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya mengatakan bahwa kita tidak dapat membiarkan ketakutan menguasai kita di hari-hari di mana segala sesuatunya sedang tidak ada kepastian seperti hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perubahan yang terjadi di seluruh dunia itu terjadi begitu cepat, begitu luar biasa, mengubahkan segala sesuatu, sehingga kita memerlukan pegangan, kita memerlukan jaminan dari Tuhan. Dan kita tidak bisa membiarkan ketakutan yang memenuhi hati kita, sehingga menghambat atau membuat kita tidak mengalami apa yang sesungguhnya sudah disediakan Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 25 bahkan memperingatkan bahwa akar dari hal-hal yang kemudian menjadi masalah dalam hidup seseorang itu adalah ketakutan. Dikatakan dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai atau memenuhi atau menghantui kita. Kita memerlukan kepastian firman Tuhan untuk berjalan mengalami segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 121 ayat 4-8, izinkan saya membacakan ini. Bahwa Tuhan memberikan jaminan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Dia ada di pihak kita, Dia adalah penjaga kita, dan Dia menyediakan rancangan damai sejahtera buat kita. Mazmur 121 ayat 4-8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Wow. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Anda butuh kara untuk hal seperti ini. Segala kecelakaan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap semuanya itu.
Bagaimana bisa terjadi kalau bukan karah dari Tuhan menempatkan Anda di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga terhindar dari apa yang seharusnya menimpa semua orang yang ada di situ waktu itu. Hanya karah. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya ada perlindungannya. 1 Yohanes 4 ayat 18 di dalam bahasa Inggris, terjemahan Amplified, terjemahan yang lebih dikupas, diperjelas, dikatakan demikian. There is no fear in love. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Dread does not exist. Ketakutan tidak bisa eksis di dalam kasih. But full grown, tetapi sesuatu yang sepenuhnya dewasa, complete, perfect, love, kasih yang sepenuhnya, yang komplit, yang perfect, yang sudah full, turns fear out of doors and expels every trace of terror. Tetapi kasih yang sempurna itu menyebabkan ketakutan keluar dari pintu dan mengusir setiap jejak dari teror. Nah, saya mau katakan sesuatu, bahwa ayat ini mengatakan kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Tuhan. Jadi ini jelas bicara kasih Allah kita. Dan kasih Allah dikatakan dia mengusir, expels every trace of terror. Dia mengusir segala jejak teror. Sehingga tidak ada teror yang bisa terjadi kepada Anda dan saya. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang melindungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan tidak mau kita takut. Tuhan tidak mau kita takut, akan tetapi kita percaya kepada Dia. Mempercayakan hidup kita, masa depan kita, segala-galanya kepada Dia. Dan percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan bahwa Dia sanggup memberikan arah kepada kita di setiap langkah, bahkan di setiap detik hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak hanya untuk mendatangkan hal baik, tapi juga untuk menghindarkan dari hal-hal buruk. Dikatakan tadi, saya ulang sedikit, di ayat 12 dari pengkhotbah pasal 9 tadi dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, maka dikatakan seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi kara tidak hanya bisa membuat Anda mendapatkan atau menemukan sesuatu yang baik, yang luar biasa seperti Eliezer, tapi kara juga bisa menghindarkan Anda dari hal-hal buruk yang seharusnya menimpa orang-orang yang ada di sana, tapi Anda terhindar. Sehingga seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91, itu terjadi pada Anda. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, hal itu tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut akan segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Akan tetapi, taruhkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan dan minta Dia memberikan karah kepada Anda di setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan adalah penjagamu. Dikatakan dalam Roma 8 ini, what then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? Who can be our foe if God is on our side? Jadi apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Saya mau katakan, di tengah segala situasi ini, Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan siap mengerjakan buat kita apa yang mustahil menurut dunia, apa yang mustahil memang mustahil. Menempatkan Anda di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, terhindar dari hal yang buruk, yang mencelakakan, tapi mengalami hal yang baik, yang rasanya melampaui segala impian. Tuhan bisa melakukan itu buat Anda. Tuhan bisa mengerjakan itu sebab Dia ada di pihak Anda. Dan karena Dia ada di pihak kita, dikatakan siapa yang bisa melawan kita?
Artinya situasi apapun tidak bisa membuat Anda kalah. Jangan kehilangan pengharapan, jangan kehilangan keyakinan di hari-hari ini. Menjelang tahun yang baru yang akan segera kita masuki ini, percayalah bahwa hari depan penuh harapan sudah disediakan buat Anda. Dan Tuhan akan membawa kita melewati semua ini, memasuki masa yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlindungan yang Tuhan sediakan di dalam kasih-Nya, ya, karena Dia mengasihi kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan menempatkan kita mengalami kara demi kara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa jangan menganggap segala sesuatu itu seperti memang sudah kewajiban Tuhan untuk melakukannya. Karena apa? Karena manusia itu dicipta dengan kehendak bebas. Dan Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Dia berkata begini mengenai hal terbaik yang bisa terjadi buat manusia, yaitu keselamatan. Dia berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ada pilihan di sana. Ada pilihan untuk percaya. Seberapa banyak yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya, tapi kita harus menerima itu. Bagaimana kita menerima bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera buat kita, bahwa Dia punya rancangan masa depan yang penuh harapan buat kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa kita menginginkan itu? Bagaimana kita menyatakan bahwa kehendak bebas kita mau bahwa apa yang terbaik itu terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Itu menunjukkan bahwa adalah sangat penting untuk kita menyatakan kehendak bebas kita kepada Allah dalam doa. Dia berkata di dalam doa yang diajarkan kepada murid-muridnya, dia berkata begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kasih Allah, tadi kita sudah lihat ayatnya, itu bersifat melindungi? Bukankah kasih Allah itu bersifat mengusir teror dari hidup seseorang? Tapi kenapa Yesus mengajari murid-muridnya untuk minta? Karena dengan minta, kita menyatakan bahwa kita menginginkan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Bahwa dengan kehendak bebas kita dan bukan karena paksaan, kita menginginkan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Tuhan menjadi tempat jawaban, tempat harapan. Rancangannya adalah rancangan yang kita inginkan. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa semua disediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah disediakan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Dengan kita menyatakan, dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, kita menyatakan kepada Dia, ya, saya menginginkan itu, saya menginginkan ini, saya menginginkan rancangan-Mu ya Tuhan. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa Inggris, our daily bread, bukan secukupnya, tapi bagian kami yang untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia berkata, kehendak-Mu jadi, berikanlah pada kami. Jadi, kita perlu menyatakan kehendak bebas kita. Sebagaimana Eliezer menyatakan kehendak bebasnya. Dia mau dituntun Tuhan. Tapi untuk memahami, mungkin terlalu sulit untuk memahami rancangan Tuhan. Harus bagaimana. Tuhan beri aku kara. Aku gak ngerti bagaimana caranya Kau merancang segala sesuatu sehingga aku kemudian bisa mengalami hal yang baik di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, mengalami hal yang tepat, terhindar dari bahaya dan sebagainya. Itu terlalu rumit bagiku. Tapi Tuhan, beri aku kara. Beri aku kara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlindungan kita, tempat kita bernaung adalah Tuhan. Dan Tuhan mau melakukan itu. Tapi Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita perlu menyatakan kehendak kita. Bahwa kita menginginkan apa yang memang Dia inginkan untuk berikan kepada kita. Maka kita akan melihat itu terjadi di dalam hidup kita. Seperti yang kita lihat pada Eliezer tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam situasi seperti hari-hari yang kita alami ini,
Kita perlu berlari kepada Tuhan. Kita perlu menyatakan bahwa kita menginginkan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, menjadi kubu pertahanan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1-3 mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan." Spesifik, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi kita punya segala macam informasi, segala macam pilihan untuk berlindung. Tetapi ada keputusan yang memutuskan bahwa saya mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan saya. Di dalam Mazmur 91 ayat 7-10 lebih jelas lagi dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Perhatikan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kenapa? Karena yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Waktu Anda menyatakan kepada Tuhan lewat kehendak bebasmu, tanpa paksaan, aku menginginkan Engkau menjadi tempat perlindunganku ya Tuhan. Aku menginginkan Engkau menjadi tempat perteduhanku ya Tuhan. Maka firman Tuhan akan digenapi buat kita. Time and chance happen. Ya. Time and chance happen to them all. Waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Tapi ketika Tuhan Anda jadikan tempat perteduhanmu, maka malapetaka tidak akan menimpa engkau. Anda lihat dalam hal-hal ini, yang jahat tidak mendekat kepadamu, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini semua bicara kara, ini semua bicara waktu dan tempat, waktu dan nasib dialami mereka semuanya akan, tetapi Tuhan bisa membuat waktu dan nasib yang terjadi pada Anda hanyalah kebajikan dan kemurahan belaka, seperti yang Daud katakan. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Bagaimana kebajikan dan kemurahan bisa terjadi? Hanya kebajikan kemurahan belaka. Itu kan berarti hanya kebajikan kemurahan yang terjadi. Hanya kara yang bisa membuat Anda mengalami hanya kebajikan dan kemurahan, dan tidak mengalami malapetaka, tidak mengalami celaka, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Haleluya. Kita perlu minta Tuhan memberikan kara buat kita. Saya tutup dengan ini. Renungkan satu hal. Bagaimana kita bisa berdoa untuk kara? Bagaimana kita bisa berdoa untuk sesuatu yang sangat spesifik ini? Di mana kita tidak paham waktu, kita tidak paham tempatnya, kita tidak paham kesempatan apa yang tersedia buat kita. Orang mana yang akan kita temui? Kesempatan seperti apa yang akan dibawa oleh seseorang buat kita, yang Tuhan sudah atur buat kita. Bagaimana mendoakan semua hal itu? Saya tunjukkan Roma pasal 8 ayat 26-27. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 26-27 bahwa roh, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Dalam bahasa Inggris, likewise the Spirit also helpeth. Dalam bahasa Yunaninya, sun anti lambanomai. Ya, yang artinya adalah bersama-sama membantu untuk bersama-sama menghadapi sesuatu, memegang sesuatu bersama-sama, menghadapi sesuatu bersama-sama. Sun anti lambanomai. Dikatakan bahwa the Spirit, huruf besar, Roh Kudus membantu, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. For we know not what we should pray for as we ought. Jadi ada dua hal. Kita tidak tahu what we should pray for, apa yang harus kita doakan. Yang kedua, as we ought, bagaimana seharusnya. Jadi apa yang harus didoakan dan bagaimana mendoakan itu seharusnya. Ya, bagaimana seharusnya mendoakan apa itu tadi. Apanya kita nggak tahu, dan bagaimana mendoakan apa itu tadi dengan tepat, itu kita juga tidak tahu. Roh membantu dalam kelemahan. But the Spirit itself, tetapi roh sendiri, and the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Tapi roh sendiri berdoa bagi kita dengan permohonan, dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan. Ya, dengan groanings, ucapan perkataan yang tidak dapat
keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Ini bicara bahasa roh. Ketika roh membantu seseorang berdoa, tidak seorang pun mengerti bahasanya. 1 Korintus pasal 14 mengatakan bahwa tidak seorang pun mengerti bahasanya. Akan tetapi, ya, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, dikatakan di ayat 27 tadi, bahwa roh berdoa sesuai dengan kehendak Allah, according to the will of God, sesuai dengan kehendak Allah. Apa hasilnya? Ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu dia karah yang Anda butuhkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan, ya, apa itu mendatangkan? To make things happen. Ya, untuk membuat karah terjadi buat Anda. Kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Anda dan saya berdoa dalam bahasa roh, roh mendoakan dengan begitu tajam dan tepat. Hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang kita tidak tahu apa dan bagaimana mendoakannya, dia doakan dengan tepat. Sebab roh berdoa sesuai, perfect, sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tahu sekarang. Nah, seringkali kita hanya mengambil ayat 28, tapi ayat 28 didahului dengan ayat 26-27. Ayat 26 bilang kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kemudian dikatakan roh membantu kita berdoa. Ayat 27 dikatakan roh membantu kita berdoa dengan begitu tepat, sehingga kemudian kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Ini bicara sebuah situasi di mana kita tidak tahu apa dan bagaimana mendoakan apa itu tadi, tapi roh kemudian berdoa. Jadi ini bicara sesuatu yang tidak dipahami akal budi manusia. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, tidak seorang pun mengerti bahasanya. Akan tetapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh berdoa, maketh intercession dalam bahasa Inggris, berdoa syafaat, membuat syafaat buat kita sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kara demi kara sedang didoakan oleh Roh Kudus buat Anda dan saya, sehingga kita tahu sekarang hasil akhirnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita sangat membutuhkan kara demi kara terjadi dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus menolong kita untuk mendoakan perfect things to happen to us. Hal-hal yang tepat menghindarkan kita dari celaka, mendatangkan kebaikan buat kita, menghindarkan dari celaka, mendatangkan kebaikan buat kita, menghindarkan kita dari segala yang jahat, segala yang buruk, tapi membuat kita mengalami hanya kebajikan, kemurahan belaka. Itu semua dapat dikerjakan, ditolong Roh Kudus untuk kita ketika kita mengizinkan Dia berdoa lewat kita dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus untuk kita mendoakan hal-hal yang mustahil, yang bahkan kalau kita diberitahu pun kita mungkin udah terlalu tidak sanggup memikirkan besarnya hal itu, atau mungkin terlalu takut karena begitu mengerikannya sesuatu yang akan terjadi, tapi Allah punya rencana untuk menghindarkan kita dari hal itu. Sehingga ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kara demi kara, itu kita minta dari Tuhan. Pintu terbuka, kita menyatakan dengan kehendak bebas kita, dengan dibantu oleh Roh Kudus, bahwa kita menginginkan kara demi kara yang Tuhan sudah sediakan, sehingga segala yang baik, ya, yang tadi belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia. Wow, bagaimana mendoakan hal itu? Ya, itu terjadi buat kita sehingga kita melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya terpikir kalau Anda ada di dunia bisnis, Anda butuh sesuatu yang hanya seseorang itu dapat bantu Anda atau berikan kepada Anda, dan Anda tidak punya
channel atau hubungan, tapi ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus membuat satu arah terjadi buat Anda, sehingga orang yang Anda kenal, mungkin teman lama di SMP atau teman lama di SMA, jumpa dengan Anda, dan dia ternyata adalah sahabat baik dari orang yang Anda butuhkan tadi bantuannya. Wow. Atau Anda butuh tender yang Anda tahu hanya orang itu yang sanggup untuk proyek sebesar ini yang Anda butuhkan. Anda tidak punya channel untuk itu, tapi Roh Kudus punya. Roh Kudus bisa buka segala cara, memberikan cara buat Anda. Seperti yang terjadi pada Eliezer. Seperti yang terjadi pada Eliezer. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dengan sadar mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, tempat kita berlari, tempat kita berlindung. Kita menginginkan Dia untuk membuat kara demi kara, sehingga tidak ada celaka, tidak ada malapetaka mendekat kepadamu, tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sehingga walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak menimpa kamu. Sehingga segala sesuatu kita lihat Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Kalau kita menginginkan itu, kita menginginkan kara itu, kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, dengan kehendak bebas kita nyatakan itu. Kita berdoa dalam bahasa roh. Kalau Anda menginginkan itu, mulai dari hatimu menyatakan sebuah keputusan. Aku menginginkan Tuhan menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat kepada siapa aku akan selalu berlari. Aku akan selalu berlindung, selalu menghampiri Dia, mencari Dia untuk segala sesuatu yang kubutuhkan, untuk setiap kara yang aku butuhkan, tiap langkah hidupku ke depan. Mulai dengan sebuah keputusan, a hard decision, hard bukan hard sulit, tapi hard hati, keputusan hati. Anda putuskan, aku mau Tuhanlah yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, tempat aku berlari. Aku menginginkan Tuhan menjadi tempat perteduhanku. Maka Anda akan melihat ketika Anda mengambil keputusan itu, dan kemudian Anda berkata, Roh Kudus tolong saya berdoa. Anda mengizinkan Dia berdoa dalam bahasa yang Dia berikan kepada Anda. Anda mengucapkan bahasa roh yang Dia tempatkan di mulut Anda, sesuai Kisah Rasul 2 ayat 4 nanti Anda lihat. Roh memberikan, mereka mengucapkan. Roh memberikan kata-kata yang diucapkan oleh mereka yang menerima kata-kata itu. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, ya, Anda menjadikan tempat perlindunganmu, kubu pertahananmu ialah Allahmu yang kau percayai. Anda berdoa dalam bahasa roh, maka pintu untuk kara demi kara terbuka. Mulai terjadi buat Anda. Sehingga hal-hal yang ajaib mulai terjadi. Sehingga Anda melihat, sungguh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Please, jangan melihat bahwa hal-hal buruk itu dikerjakan Allah. Sebab Allah tidak bisa dicobai, kata firman Tuhan. Dan Dia tidak mencobai siapapun juga. Firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Allah kita Allah yang Maha memberi. Dia tidak mencuri, mengambil, mencelakakan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi seringkali kita melihat hal buruk dan kita berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia bisa merubah situasi buruk menjadi baik. Tapi seringkali kita melewati ayat 26, 27 dan langsung loncat ke ayat 28 yang berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu tanpa terlebih dahulu melihat ayat 27, 28. Ayat 26, 27 di mana dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh membantu. Berarti sebelum ayat 28 ada doa yang ditolong Roh Kudus, sehingga kemudian kita melihat dalam segala hal Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saya percaya dan saya berdoa, kara tersedia di depan Anda dan saya, sehingga satu nubuatan dalam Yesaya pasal 59 ayat 21 ya akan terjadi pada Anda. Dikatakan, adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi mereka,
rohku, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Jadi rohku dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Ini bicara doa dalam bahasa roh. Roh yang ditaruh di mulut mereka. Ya, kata firman Tuhan. Ketika Anda berdoa, ini perjanjianku dengan mereka, kata Tuhan. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka ayat satu dari pasal selanjutnya, ini ayat terakhir, 59, ayat 59, 21, Yesaya 59, 21, ini ayat terakhir. Yang nyambung langsung 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Atau kita berdoa dalam bahasa roh, apa yang akan terjadi? Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Anda tahu ayat 2-nya bilang apa? For behold, sebab kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya merasa ini sangat pas sekali dengan waktu sekarang ini. Sebab kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa yang sedang kita lihat hari-hari ini? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Tapi itu tidak terjadi otomatis. Ada sesuatu yang mendahului, yang adalah perjanjianku dengan mereka, kata Tuhan. Itu bahwa rohku yang kutaruh di mulut mereka tidak meninggalkan mulutmu, dan tidak meninggalkan mulut keturunanmu dan keturunan mereka. Artinya apa? Saya ingat satu ayat. Di dalam Efesus pasal 6, ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini perjanjian Tuhan. Waktu kita berdoa senantiasa di dalam roh. Berdoa senantiasa di dalam roh. Apa yang akan terjadi? Terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan menjadi nyata adalah the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Tuhan akan bangkit atas Anda. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kemuliaannya, and His glory shall be seen. Dan kemuliaannya akan terlihat atasmu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita tutup dengan doa berkat, saya mau berdoa bagi setiap kebutuhan, bagi setiap Anda yang mungkin hari-hari ini mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku menghancurkan setiap kuasa sakit penyakit atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, kesehatan sempurna terjadi atas setiap orang ini. Di dalam nama Yesus. Dan Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu aku perkatakan dalam nama Yesus, setiap kebutuhan dari tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini, dalam nama Yesus dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki permohonan doa atau Anda memiliki kesaksian, kirimkan di alamat email yang ada di layar ini. Dan kami akan mendoakan permohonan-permohonan doa Anda. Dan saya percaya arah demi arah akan terus terjadi buat Anda di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curah darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Dan berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Karena pada Yesus tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada celaka mendekat kepadamu. Dan tidak ada malapetaka mendekat kepadamu. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perteduhanmu. Di dalam nama Yesus. Amin.